Wa qala fi akhirih, di akhir hadisnya dikatakan wa akhadzal Hasan bijildihi famaddahu. Wa akhadzal Hasanu bijildihi, Sayyidina Al-Hasan menarik kulitnya. Kulit ini kata. Waktu meriwayatkan hadis itu Sayyidina Al-Hasan begini, siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Waktu menyampaikan hadis itu ditariknya kulitnya begini. Lam tamassa jildahun nar, kulitnya tak disentuh api neraka. Kenapa mesti kulit? Kenapa tak disebut daging? Kenapa yang disebut itu kulit? Karena ternyata sakit itu letaknya di kulit. Kulit itulah letaknya sakit. Tanya dokter. Orang kalau dia maaf nauzubillah kecelakaan, pas sakit yang pertama di kulit. Makanya heran orang, ada orang tebel lah dagingnya, karena di kulit itu yang pertama. Maka seringkali ketika menyebutkan azab itu di kulit. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kenapa kulit? Karena di kulit inilah rasa sakit. Itu maka disuntikkan supaya tak terasa sakit di kulit. Kulit inilah nanti merasakan sakit. Gosong kulit ini, hancur, ganti kulit yang baru. Hancur, ganti kulit yang baru. Hancur, ganti kulit yang baru. Tak berakhir. Siapa yang sakit sekarang di dunia, jangan sedih, karena penyakit akan berakhir dengan kematian. Siapa yang susah menderita sekarang di dunia, jangan sedih, karena semua penderitaan akan berakhir. Yang kaya, yang pejabat pun jangan sombong, karena semua jabatan dan harta pun akan berakhir. Orang kalau paham hakikat hidup, dia tak sombong saat dia kaya, dia tak akan sedih. Saat duduk di bawah, dia tidak merasa rendah. Kenapa? Tak selamanya duduk di bawah. Selesai acara ini nanti semua akan berakhir. Dan yang duduk di atas ini pun tak akan sombong. Kenapa? Karena setelah selesai pengajian pun dia akan duduk di bawah. Dan yang duduk di bawah pun tak merasa hasad menengok yang di atas. Kenapa? Karena selesai pengajian ustadz ini pun akan turun juga ke bawah. Itu namanya hakikat hidup. Hadis 123. Sampai hadis nomor berapa Pak Ustadz? Terakhir 800 sekian. Tapi tak kita habiskan sekarang. Kita hanya sampai jam 6.28. Habis itu tutup. Hari Sabtu depan kita ke masjid lagi keliling. Yang menetapkan masjid ini bukan saya. Yang menetapkan masjid ini Haji Endar. Jadi siapa yang tak dapat jadwal mengamuklah sama dia. Saya tak tahu menau masalah jadwal Pekanbaru. Banyak orang komplain, ini Ustaz Somad ini masjid-masjidnya dipilihnya masjid yang banyak duit. Aku tak tahu. Ustaz Somad ini dipilihnya yang ramai jamaahnya, habis itu duit itu dibawa ke yayasan. Aku tak tahu. Yayasan yang ngurus Ustaz Al-Nob, masjid yang ngurus Ustaz Endar. Saya datang baca, habis itu balik. Dan setelah ini ada acara khitan. Khitan ini silakan daftarkan suami dan anak-anak Anda. Laki ibu yang belum bersunat atau sudah bersunat tapi masih gatal, kita khitan sekali lagi. Namanya sunatron bersama wa'atan. Tukang sunat ini namanya wa'atan. Orang yang alatnya ini hak paten sudah dipakai di seluruh dunia ini. Dulu banyak di Malaysia. Pulang dia balik ke Riau, karena anak bangsa Melayu kita pakai. Anak saya pun disunat. 8 hari umurnya lahir disunat. Saya pesankan tolong sunat pas saya pergi. Pas saya pergi ke Jakarta disunat. Karena kalau saya di situ, saya ini orangnya suara aja keras, tapi hati saya lembut. Tak sampai hati saya. Makanya waktu wa'atan ngasih kesempatan, Ustadz kita akan ada khitan masal 99 orang dan pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Wah, kalau motong sapi kurban siap saya, 3 ekor saya potong.
Tapi kalau untuk menyunat nih takut saya habis. Oh, baru mulai, baru belajar, salah potong, habis. Semua duit anak taniayo. Itulah lagunya putus tak bisa disambung. Hadis 123 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, li an aq'uda ma'a qaumin, aku duduk bersama-sama. Kaum itu orang ramai. Ya kaum, orang ramai. Kaum muslimin, ramai. Aku duduk bersama kaum yazkurunallah, berzikir mengingat Allah, min salatil ghadati, dari salat subuh, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail, daripada membebaskan 4 orang budak hamba sahaya. Duduk berzikir bersama orang banyak habis sholat subuh lebih aku sukai daripada membebaskan anak cucu keturunan Ismail. Manusia yang paling mulia ini adalah Quraisy, anak cucu keturunan Ismail. Tapi ada yang lebih mulia, duduk berzikir bersama orang banyak setelah sholat subuh. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada itu zikir bersama-sama, mana ada zikir berjamaah, tak ada zikir beramai-ramai, sumbatkan ini ke mulutnya. Kau kunyahnya, kunyah. Li'an aq'uda, aku duduk, kata Nabi, aku duduk ma'a qaumin, bersama orang banyak, yazkurunallah, mereka berzikir mengingat Allah, min salatil ghadati, dari salat subuh, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Tapi Nabi tak ada ngasih tahu zikirnya baca apa, terserah. Saya solawat aja Pak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Bagus. Saya tasbih aja Pak, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus. Saya istighfar aja Pak, bagus. Allahumma salli ala sayyidina astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada yang satu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang satu pula zikir ismu zat, Allah 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 Allah. Terserah zikirnya mau apa. Tapi Ibnu Taimiyah dalam manaqib, manaqib itu artinya biografi. Biografi itu artinya sejarah hidup. Ibnu Taimiyah dari habis sholat subuh sampai terbit matahari, matanya menengok langit ke atas, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang menulis itu muridnya dalam Manaqib Al-Aliyah, dalam biografi Ibnu Taimiyah, dari mulai habis sholat subuh sampai terbit matahari membaca Al-Fatihah. Ada yang baca Yasin, terserah. Ada yang khatam Quran, terserah. Yang penting jangan pulang ke rumah. Tujuannya untuk apa? Ternyata kata dokter, tidur pagi, tidur paling tak berkualitas dan bisa menyebabkan stroke ringan. Tak percaya? Tanya dokter. Tidur yang paling berkualitas setelah Isya sampai tengah malam. Jadi kalau Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 6 jam inilah waktu yang paling berkualitas. Dari jam 2 tadi, 3, 4, 5, itulah sepertiga malam terakhir yang dipakai untuk tahajud. Kenapa Nabi Muhammad tahu? Bukan pernah dia terdaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Dari mana dia dapat itu? Makanya anak-anak kita yang belajar fisika, kimia, biologi, matematika, masuk dia di Fakultas Kedokteran, dia yang akan menjelaskan mukjizat-mukjizat ini. Kalau saya yang bercakap, nanti orang tahiyun tahinda. Kata Ustaz Somad, kalau kita tidur pagi itu kena stroke ringan. Tidur yang paling berkualitas itu tidur malam.
Tidur pagi itu berbahaya. Siapa yang nyebut? Ustaz Somad. Kok percaya sama dia? Dia kan ustaz radikal. Tapi kalau dokternya menjelaskan, orang percaya. Wali an aq'uda, aku duduk-duduk ma'a qaumin, bersama orang banyak, yadhkurunallah, berzikir, menyebut, mulut menyebut, hati mengingat. Min salatil asri, dari setelah salat asar, ila an taghrubas syamsu, sampai tenggelam matahari. Ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan, lebih aku sukai daripada membebaskan 4 hamba sahaya. Kalau satu hamba sahaya itu harganya 50 juta, 4 orang hamba sahaya berarti berapa? 200 juta, sama dengan bersedekah 200 juta. Duduk berzikir dari sholat asar sampai tenggelam matahari lebih aku sukai daripada bersedekah 200 juta. Jadi kalau gitu mana yang afdal, duduk berzikir atau bersedekah? Jamaah ini tahu saya, dia tak jawab, trauma. Yang paling selamat diam. Nanti kalau Ustaz itu tanya, bagus dia diam aja. Tak ada yang betul sama dia itu, kata jamaah. Duduk zikirnya jalan juga, sedekahnya jalan juga. Itu maka jamaah ini tak terlalu semangat sekarang. Kenapa? Udah keluar duit tadi, masuk kreset tadi. Aku Pak Ustadz di pengajian, aku kalau dengar suara Ustadz menggelegar, tahan aku Pak Ustadz. Kalau duduk berzikir, tahan aku Pak Ustadz. Tapi kalau udah aku tengok ada kreset sama kotak sedekah, itu yang tak tahan Ustadz. Langsung jantung itu lain bunyinya, detaknya Pak Ustadz. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, nama kitabnya Sunan Abi Daud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, maksudnya Abu Ya'la Al-Mausili. Wazada fil mawdi'aini, ada tambahan, min waladi Ismail, anak cucu keturunan Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Nama lengkapnya Ismail, sampai ke Riau Mael. Nama aslinya Abdullah, sampai ke orang Melayu Dolah. Nama aslinya Idris, sampai ke tempat awak Doi. Kita selalu merubah. Lengkap